Тестируем на зим горенг. Это такие на палочках мясные кренделечки. Делают их, мне кажется, вообще из всего, что попало, вроде как мясные, но тут и шкурки, и какие-то ошметки. На вкус, кстати, вкусно. Voted the world's best food. This is beef, but you can also have it chicken. It's cooked down with coconut milk and tons of lemongrass. You've got to get some of that sauce. Transfer this onto my rice. And let's go in for a bite of that. Suasana hangat final Piala AFF 2025, supporter Vietnam nikmati sate dan nasi padang bersama pendukung Indonesia. Jakarta, laga final Piala AFF 2025 antara Indonesia vs Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, bukan hanya menjadi pertarungan antar tim terbaik Asia Tenggara, tapi juga menjadi momentum indah persahabatan antar bangsa. Salah satu momen paling hangat terjadi di luar stadion, saat ratusan supporter Vietnam duduk berdampingan dengan pendukung Indonesia sambil menikmati makanan khas Nusantara seperti sate dan nasi padang. Pemandangan ini menjadi simbol kuat bahwa sepak bola tidak hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang persatuan, budaya, dan kebersamaan. Sejak pagi hari, kawasan GBK, terutama di Jalan Asia Afrika dan Pintu 5 Stadion, dipenuhi oleh warung kaki lima dan gerobak makanan yang menjajakan berbagai kuliner lokal. Salah satu yang paling digemari tentu saja sate ayam dan sate kambing yang disajikan dengan bumbu kacang kental dan lontong. Puluhan supporter Vietnam tampak duduk bersila di trotoar, sambil menikmati tusukan demi tusukan sate yang baru dibakar di atas arang panas. Asap sate yang mengepul, aroma bumbu kacang, dan suasana riuh menjelang laga menciptakan nuansa festival kuliner tersendiri. Ini pertama kali saya coba makanan seperti ini. Sangat enak, manis dan pedas. Saya suka. Beberapa bahkan terlihat membeli lebih dari satu porsi. Sambil tertawa, mereka saling bertukar komentar soal rasa sambal, tekstur daging, dan perbedaan rasa dengan makanan Vietnam seperti pho atau banh mi. Tidak jauh dari kawasan gerbang timur GBK, sejumlah rumah makan Padang dadakan berdiri menggunakan tenda oranye dan meja panjang. Aneka lauk khas Minang, dari rendang, ayam pop, gulai ayam, telur balado, hingga sambal ijo, tersaji dalam tampilan prasmanan. Meski nama dan rasa masakan terdengar asing bagi para pendukung Vietnam, rasa penasaran membuat mereka berani mencoba. Beberapa dari mereka langsung jatuh cinta pada kelezatan rempah dan kekayaan rasa dari nasi padang. Rendangnya luar biasa, dagingnya empuk dan bumbunya meresap. Saya sampai tambah nasi 2. Yang menarik, pelayan dari beberapa warung makan terlihat mengenakan jersey timnas Indonesia. Namun alih-alih menimbulkan sekat, itu justru memancing canda dan kehangatan. Seorang pelayan bahkan bercanda kepada pelanggan dari Vietnam, "Makan rendang, tapi jangan bikin kami kalah ya nanti malam," yang langsung dibalas tawa dan pelukan hangat. Suasana semakin mencair ketika beberapa fans dari kedua negara menggelar pesta kecil-kecilan. Di salah satu meja panjang, terlihat dua bendera nasional, merah putih dan bintang kuning merah, dijadikan taplak sambil puluhan orang bersantap bersama. Beberapa fans juga mulai memainkan alat musik, menyanyikan lagu dukungan untuk masing-masing tim dengan nada saling bersahutan tapi penuh kegembiraan. Foto-foto kebersamaan mereka cepat menyebar di media sosial. Beberapa warganet memuji momen ini sebagai simbol nyata persatuan ASEAN dan contoh sportivitas antar supporter. Kalah atau menang, yang penting kita bisa bersahabat seperti ini. Makanan menyatukan kita. Menjelang sore hari, lebih banyak supporter berdatangan dan bergabung dalam barisan panjang untuk mendapatkan makanan. Beberapa warga lokal bahkan dengan sengaja membagikan makanan secara gratis sebagai bentuk sambutan. Kami ingin mereka tahu kalau Indonesia itu ramah. Mereka jauh-jauh datang dari Vietnam, masa gak kita sambut dengan makanan khas kita. Tak hanya fans dewasa, anak-anak kecil dari kedua negara juga terlihat duduk berdampingan, menyantap ayam goreng sambil bermain bendera mini. Seolah tak ada batas bahasa, tim, atau negara. Supporter Indonesia pun banyak yang memuji sikap para pendukung Vietnam. Mereka dinilai tertib, sopan,
dan bisa diajak bercanda. Gak ngangka mereka seramah ini. Tadi kita sempat tukar shawl dan foto bareng. Nanti malam mungkin saling teriak di tribun, tapi sekarang makan bareng dulu. Sementara itu, salah satu supporter senior Vietnam yang sudah datang sejak semifinal mengatakan bahwa momen ini akan selalu dia kenang. Ini bukan soal sepak bola saja. Ini tentang bagaimana dua bangsa bisa duduk bersama dan menikmati sesuatu yang sederhana. Stasiun televisi dari kedua negara turut meliput momen hangat ini. Fun Express, Tuoi Tre, Kompas TV, dan Metro TV terlihat mengabadikan interaksi lintas negara ini, lengkap dengan wawancara santai dari fans yang sedang makan sate. Beberapa media bahkan menyebutnya sebagai kuliner diplomasi, diplomasi lewat makanan. Final Piala AFF 2025 bukan hanya soal siapa yang juara, tetapi siapa yang bisa membawa semangat sportivitas sejati. Dari warung sate hingga meja nasi Padang, para supporter menunjukkan bahwa rivalitas tak harus berujung permusuhan. Justru lewat bola, rasa, dan tawa, dua bangsa bisa saling mendekat. Tak ada sorakan keras atau yel-yel provokatif. Yang ada hanya aroma sate, suara sendok beradu dengan piring, dan tawa bersama di bawah langit Jakarta yang bersiap menyambut laga besar. Ketika malam tiba dan stadion mulai dipenuhi oleh teriakan ribuan penonton, semua kembali ke peran masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, suasana siang hari yang hangat di bawah tenda nasi Padang dan gerobak sate tidak akan pernah dilupakan. Momen seperti ini menjadi bukti bahwa supporter bisa menjadi duta perdamaian, bahkan hanya dengan sepotong sate dan sepiring